Oke, di sini gua mau bahas sebentar aja masalah penggunaan third party apps Shooting Plus V3 untuk bermain game Android menggunakan gamepad. Apakah ini aman ataukah mungkin ini bisa berpotensi untuk terbanet? Gue Fahmi dan langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, setelah gua upload video main Genshin Impact pakai gamepad di Android, cukup banyak pertanyaan, ini aman gak sih? Kira-kira bakal ke banet gak? Atau bahkan ada yang langsung ngevonis auto di banet. Buset dah, itu orang jago banget. Ya, di sini gua akan kasih sedikit pendapat dan pengalaman gua saat gua main pakai Shooting Plus V3 sejauh ini. Disclaimer aja nih, gua bukan orang yang punya keahlian di bidang software ataupun game developer. Jadi bisa aja kalau yang gua katakan di sini itu salah ataupun gak sesuai. Jadi apakah main Genshin Impact menggunakan gamepad di Android dengan third party application atau aplikasi pihak ketiga Shooting Plus V3 itu aman? Kalau menurut pendapat dan pengalaman gue sih kemungkinan aman ya. Dan kemungkinan besar akun kalian ini akan aman dan tidak akan terbanet. Pasti kalian ini akan langsung mikir, loh kata miHoYo penggunaan third party apps atau aplikasi pihak ketiga itu bisa ke banet. Nah, kalian lebih baik lihat dulu deh screenshot ini. Lalu lihat 3 poin yang fontnya itu di bold atau ditebalin. Kalau kita lihat dari ketiga poin tersebut, memang jelas bahwa penggunaan aplikasi pihak ketiga, script ataupun yang lainnya itu merugikan ya, tapi tidak semuanya merugikan. Terutama untuk yang merugikan itu adalah yang di 3 poin tersebut atau 3 poin yang ditebalin itu ya. Gue emang nggak bisa jelasin lebih jelas ketiga hal tersebut, tapi gua bisa kasih salah satu contohnya yang membuat akun kalian terbanet. Contohnya itu adalah penggunaan aplikasi pihak ketiga yang berpotensi di banet adalah penggunaan GFX Tool. Loh, kenapa bisa di banet kalau menggunakan GFX Tool? Kalau kalian tahu bagaimana GFX Tools itu bekerja, dia itu mengedit file OBB dari game agar bisa membuka suatu hal. Contohnya adalah pengaturan smooth extreme pada device yang tidak support di aplikasi PUBG. Kenapa bisa berpotensi di banet? Ya karena aplikasi pihak ketiga si GFX Tool ini melakukan modifikasi file pada sistem di dalam game, yaitu adalah file OBB-nya yang dimodifikasi. Contoh lainnya juga adalah penggunaan script untuk membuka skin pada Mobile Legends. Jadi kan sempat rame juga tuh pakai skin-skin epic gratis. Walaupun yang bisa lihat cuma kita doang, sedangkan orang lain ngelihatnya kita pakai skin biasa atau nggak pakai skin, tapi tetap aja itu melanggar aturan karena itu sudah membuka secara paksa padahal kalian itu nggak punya skinnya. Jadi file scriptnya ini dimasukkan ke dalam file dari game si Mobile Legends-nya, memodifikasi file dari Mobile Legends di Android. Itulah mengapa penggunaan GFX Tool ataupun script itu tidak aman karena hal itu memodifikasi file dari game tersebut. Sedangkan untuk third party apps atau aplikasi pihak ketiga yang kita pakai untuk mapping agar kita bisa main pakai gamepad, itu hanya mensimulasikan sentuhan pada layar. Aplikasi ini nggak nyentuh file sistem game sama sekali karena fungsinya cuma simulasi sentuhan aja. Nggak ada hubungannya sama game ataupun file di dalam gamenya. Jadi apakah penggunaan Shooting Plus V3 ini aman? Ya sebenarnya sih nggak 100% aman juga, tapi gue bisa sangat yakin untuk pakai Shooting Plus V3 ini untuk main game. Karena gue yakin miHoYo sendiri nggak akan permasalahin hal ini. Kenapa gue bisa sangat yakin? Karena pengalaman gue dari game sebelumnya yaitu Honkai Impact 3. Gue main Honkai Impact 3 pakai gamepad, pakai aplikasi pihak ketiga Shooting Plus V3. Ini udah lama banget. Ya mungkin udah berapa setahun kali ya gue main Honkai Impact 3 pakai Shooting Plus V3 dan ya akun gue sampai sekarang masih bisa login, gue masih bisa main. Nggak ada isu sama sekali, nggak ada masalah sama sekali, akun gue tetap aman. Jadi kesimpulannya gue masih sangat pede dan sangat yakin untuk main game Genshin Impact menggunakan gamepad dengan third party apps Shooting Plus V3 tanpa takut akun gue akan di-banet sama miHoYo. Kalau kalian masih takut atau masih ragu sih ya udah nggak usah dipaksain ya. Lagi pula kalau misalkan kalian main pakai gamepad, ini bikin HP kalian panas banget karena panas dari HP itu nggak keluar alias ngendep aja di dalam karena ketahan sama gamepad. Gue pun berani main pakai gamepad kalau suhu di sekitar gue atau suhu ruangan gue ini nggak terlalu tinggi. Contohnya kalau misalkan gue main di dalam rumah, mainnya tuh deket kipas angin. Atau kalau enggak, kalau gue itu mainnya malam karena kalau malam itu suhunya adem dan nggak terlalu tinggi seperti siang hari. Tapi kalau misalkan gue mainnya siang, apalagi mainnya di tempat terbuka,
itu suhunya bakalan panas banget dan mainnya bakalan nggak enak banget. Bakalan sering banget muncul frame drop, terutama pas lagi lawan musuh. Jadi intinya sih kalian kalau mau pakai ya silakan aja pakai. Gua pun sangat yakin untuk menggunakan aplikasi tersebut karena gue yakin nggak bakalan di-banned. Karena gue tahu yang di-banned itu adalah aplikasi pihak ketiga yang memodifikasi file system seperti GFX Tool tadi atau penggunaan script untuk membuka skin pada Mobile Legends. Ataupun Among Us ya, Among Us juga itu sebenarnya ilegal ya karena menggunakan script ataupun modifikasi APK. Dan sedangkan untuk Shooting Plus V3 ini nggak memodifikasi file system sama sekali. Sekali lagi gue ingatkan, ini nggak memodifikasi file system sama sekali karena ini hanya mensimulasikan sentuhan. Oke, mungkin itu aja dulu video gue untuk kali ini. Kalau gue salah ya mohon maaf, pengetahuan dan pengalaman gue ini masih kecil banget ya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan mungkin kalian yang sudah berpengalaman dalam bidang game berpuluh-puluh tahun. Sedangkan gue ini apa sih anjir? Nggak ada apa-apanya lah. Kalau misalkan kalian punya penjelasan atau pendapat lain, silahkan kita diskusi aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.